Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala SMKN 1 Cibatu, Bapak Dudi Setiadi SPD. Yang kami hormati peserta diseminasi pendidikan guru penggerak Ibu Mainawati MKom, serta yang kami hormati Bapak dan Ibu guru peserta diseminasi pendidikan yang berbahagia. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul, bertemu dan bersilaturahmi dalam acara diseminasi pendidikan guru penggerak. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Vina selaku moderator pada hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya serta mendengarkan mars guru penggerak, yang ketiga sambutan, yang keempat pemaparan materi oleh panelis sekaligus umpan balik, dan yang terakhir yakni penutup. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pertama marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Indrayati Sri Utami SPD dan Mas Guru Penggerak. Para hadirin dimohon berdiri. Di sana
Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh panelis sekaligus umpan balik yang akan dipaparkan oleh Ibu Brinawati M.Kom. Kepadanya waktu dan tempat disilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Vina Septiana dari SPD yang telah memberikan kesempatan pada hari ini untuk memaparkan hasil pengimbasan diseminasi dari pendidikan guru penggerak. Dikarenakan pada hari ini bertepatan dengan masuknya modul kedua, artinya di modul 1 itu sudah selesai dan harus melakukan pengimbasan materi yang telah didapatkan secara keseluruhan di modul titik 1. Nah, pada garis besarnya di materi modul 1 ini yang didapatkan adalah yang pertama dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian yang kedua itu ada visi guru penggerak, kemudian ada nilai dan peran dari guru penggerak dan juga budaya positif. Tidak terfokus ke guru penggeraknya, bahwasannya apa yang diberikan materi pada kali ini adalah secara keseluruhan yang harus dimiliki oleh setiap guru. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke materi, kita refresh dulu ya, kita ice breaking terlebih dahulu. Bapak dan Ibu berkelompok dengan teman sebangkunya. Berkelompok dengan teman sebangkunya berdua berhadap-hadapan di tempat duduk aja dulu. Nanti setelah itu baru kita membuat lingkaran di depan. Nah, ice breaking ini tentang double disdate gitu ya. Ini bisa untuk melatih konsentrasi Bapak dan Ibu sebelum kita nanti masuk ke materi. Ini juga bisa diterapkan di kelas jika Bapak dan Ibu sebelum atau pembuka sebelum memasuki kegiatan proses pembelajaran. Boleh Bapak Ibu dimulai berhadap-hadapan dulu aja dengan berhadapan sudah. Duduk aja dulu, boleh duduk dulu. Dan gantian Pak. Oke, main contohin dulu ya. Ini tentang double dis, double date. Kalau dis itu tangannya seperti ini, kalau date dibalik tangannya. Nah, kalau pas Mei ucapin double-nya, berarti tangannya gini. Sama kawannya. Double dis, double date, gitu ya. Nah, coba ya. Double dis, double dis, double date, double dis, double date, double dis, date. Nah, pokoknya kalau main ucapinnya double, berarti Bapak Ibu tangannya melepas tangannya. Kalau dis telapak tangan, kalau date dibalik. Ya. Oke, siap, coba dulu ya. Aduh, yuk. Dimulai dulu ya. Double, 1, 2, 3. Double dis, double date, double dis, double date, double dis, date. Ya, gitu ya. Tapi nanti semakin cepat ya Bapak Ibu ya. Ya. Siap. Bisa. Dimulai ya.
konsentrasi, kemudian fokus, terus karena terlihatnya simpel ya, terlihatnya simpel, kompak, apalagi kerjasama, kecepatan, nah kayak gitu. Nah poin yang paling pentingnya adalah ketika bersama dengan siapa saja kita bekerja, gak tahu nih kita mau sama siapa kan ya, tuker-tukerannya itu istilahnya. Nah kita harus tetap bekerja sama dan berkolaborasi dengan baik. Jangan sampai ketika kita mau bekerja, pas kita ngelihat oh kawan kita tuh ini enggak kayak gitu misalkan. Nah itu inti dari permainan tersebut gitu. Selain dari kerjasama, kekompakan kayak gitu, tetapi ketika kita mendapat partner kerja yang lainnya, kita harus selalu siap seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah sebelumnya Bapak Ibu sudah pasti kenal dong sama Bapak pendidikan kita, ya, Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu jujur sebelum Mei masuk ke pendidikan guru penggerak ini, di Mei itu hanya tahu bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara itu adalah tokoh pendidikan, pahlawan pendidikan, tanpa tahu apa sih dulu seperti apa pengajaran yang diberikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Sama nggak Bapak Ibu? Ada yang pernah baca ceritanya bagaimana dulu Bapak Ki Hajar Dewantara itu melakukan pembelajaran? Ada? Atau sama nih kayak Mei konsepnya hanya tahu bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara itu adalah pahlawan pendidikan gitu aja, ya. Nah di sini di modul 1.1 ini tentang refleksi tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, pendidikan Ki Hajar Dewantara ini memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kalau istilah ini pasti Bapak Ibu sering dengar nih, Ingarso, Sungtulodo, Imadyo, Mangunkarso, Tuturi, Handayani. Nah, tahu kan pasti ya? Bapak dan Ibu tahu nggak maknanya apa dari Ingarso Sungtulodo? Ingarso Sungtulodo itu artinya memberikan contoh. Jadi kita sebagai bapak dan ibu guru mereka di sekolah, sebagai pengganti orang tua, harus memberikan contoh yang baik. Kemudian yang kedua ada Imadyo Mangunkarso. Kalau ini apa kira-kira? Memberikan motivasi, memberikan dorongan. Ketika kita sudah memberikan contoh yang baik, otomatis kita mau agar siswa mengikuti kita sebagai teladannya. Nah, bagaimana kalau misalkan siswa sudah berniat berbuat yang lebih baik, berarti kita juga harus memberikan dorongan atau motivasi. Kemudian yang terakhir, Tuturi Handayani. Apa kira-kira? Taunya Tuturi Handayani itu logo pendidikan aja kayak gitu ya. Tuturi Handayani ini artinya ketika kita sudah menjadikan diri kita sebagai contoh, menjadikan diri kita sebagai
secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain secara mandiri. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah kita kalau di kelas yang penting apa sih? Ngasih materi, ngasih nilai, ya. Ngasih nilai, udah. Jadi tuntutan kita itu adalah mereka lulus KKM. Nah, kayak gitu. Tetapi sekarang di kurikulum Merdeka ini mengusung kembali tentang pembelajaran Ki Hajar Dewantara bahwa tugas kita tidak hanya mendidik, tapi juga menuntun mereka yang udah punya kodratnya. Kalau ininya tuh ada kodrat alam dan kodrat zamannya. Gak bisa kita samain antara pendidikan yang dulu kita dapatkan dengan anak sekarang. Bapak Ibu pasti sering mengeluh, budak ayeuna mah menihara resek gitu kan. Budak ayeuna mah gak punya adab, gak punya etika. Ketemu guru leos we, ketemu guru itu kalah balik badan gitu. Daripada ketemu guru mending lewat jalan yang berbeda. Nah, itu. Nah, bagaimana cara kita memberikan contoh dan juga memberikan teladan agar mereka mampu sama seperti kita dulu. Kita dulu kalau ketemu guru parbut-parbut pengen salam teh. Kita ketemu guru pasti ada senyum, sapa dan salam kayak gitu. Ada lagi kejadian kalau misalkan ada dua orang tua di depan aja. Misalkan yang satu guru, yang satunya satpam. Dan yang disalami mah hanya guru aja. Nah, itu salah satu yang paling kritis ya yang ada di sekolah kita tentang adab dan etika mereka selama di sekolah. Kemudian apa yang Anda percaya tentang murid? Misalkan Bapak dan Ibu pastinya percaya bahwa mereka itu sudah dididik oleh orang tuanya. Memang agak sulit ya kalau kita di jenjang SMK dan SMA itu anak itu udah tumbuh dengan berbagai karakter, baik karakter positif maupun negatif. Berbeda dengan kasusnya ketika kita ketemu murid yang ada di SD gitu. Mereka masih bisa nih istilahnya kita di dalam isi kepalanya kita yang isi asupan. Harus gini, begini baiknya, begitu baiknya. Tapi kalau di usia levelnya udah dewasa itu nggak bisa kayak gitu. Mereka sudah tumbuh dengan karakter yang tadi mau positif ataupun negatif. Tapi percaya nggak Bapak Ibu bahwasannya murid kita itu kalau sering kita ajak ngobrol, kita apa ya istilahnya kalau guru BK-nya itu dari hati ke hati kayak gitu ya, misalkan pasti anak itu sedikit demi sedikit tuh mau merubah sikap jeleknya tadi, asalkan memang kitanya nggak boleh lelah untuk mengingatkan kayak gitu, dengan cara mengikuti zamannya mereka gitu, dengan cara memang wayahnya kita itu harus lebih mendekatkan diri kepada murid yang tadi bahwasanya Bapak Ki Hajar Dewantara itu mengajarkan kita itu menghamba pada murid istilahnya itu. Intinya semuanya ini terfokuskan kepada murid, bukan kita seperti itu. Nanti kita bahas di modul keberapa antara teacher dan student center seperti itu. Nah, ini yang Mei lakukan sebelumnya di pembelajaran sebelum adanya pendidikan guru penggerak. Mungkin yang pertama memang masih banyak yang belum bisa terrealisasikan bentuk implementasinya di kelas harus seperti apa dan bagaimana. Nah, mungkin ada yang sama atau ada yang lebih baik atau bagaimana. Yang pertama kita fokus pada penyaluran materi karena sedikit banyaknya Mei sering dengar, kurang pertemuan deh buat bahas materi ini, bahas materi itu yang belum tersampaikan. Nah, berarti kitanya masih fokus terhadap materi. Terus fokus terhadap hasil atau nilai. Karena ada patokan nih dari kurikulum, pokoknya kudu 75 we. Nah, makanya kan suka ada
ketika ujian segitu materi udah disampaikan pakai ujian pakai komputer dan mungkin salah meriksa gitu ya istilahnya, tapi hasilnya masih di bawah angka 5. Berarti itu menandakan bahwa anak itu ternyata tidak menyerap dari apa yang kita sampaikan. Nah, semuanya itu pastinya jadinya teacher center dan siswa itu hanya bertujuan mau remedialnya bentuknya kayak gimana, yang penting saya lolos KKM seperti itu. Nah, ini sebelumnya. Nah, tapi setelah tahu nih bahwa pendidikan itu tidak hanya mendidik tapi juga menuntun. Jadi tujuannya bukan ketercapaian materi, artinya harusnya keterserapan siswa, sesudahnya harus seperti ini. Yang pertama, kan sekarang juga ada istilah diferensiasi. Nah, pendidikan pembelajaran seperti itu yang mengutamakan bahwa kita harus tahu betul yang pertama memahami karakter siswa. Dari satu kelas itu pasti beda-beda. Ya, ada yang lebih jago hitungannya, ada yang lebih jago dari menghafalnya, ada lagi yang lebih jago prakteknya, misalkan kayak gitu. Nah, itu harus mengetahui karakter siswa itu di mana. Kemudian yang keduanya sama tentang pembelajaran komprehensif. Kemudian yang ketiga, guru itu sebagai fasilitator pembelajaran. Bapak dan Ibu pasti kenal istilah AMOM, ya, AMOM. Nah, di pendidikan Ki Hajar Dewantara itu selalu mengingatkan bahwa guru itu adalah AMOM. Guru itu adalah fasilitator. Guru itu hanya sebagai ada di kelas itu hanya untuk memastikan mereka itu melalui proses pembelajarannya dengan baik, seperti itu. Kemudian yang keempatnya tidak terfokus terhadap nilai saja, dan yang terakhir menciptakan pembelajaran yang bahagia. Karena dengan siswa ketika mereka itu happy, mereka itu senang, nah mereka itu bakalan gampang nyerapnya. Kadang matematika juga bakalan menjadi pilihan ya, kayak gitu. Ketika penyampaiannya dari guru yang pembelajarannya itu happy, gak yang marah-marah yang kayak gitu. Karena ternyata ada beberapa peran guru nih. Nah, yang pertama itu ada yang ibu itu sebagai pemantau. Jadi kalau di kelas anak-anak kerja, kita yang duduk di depan itu sebagai pemantau. Ada lagi namanya pemberi rasa bersalah. Kamu mau menikah gitu, menikah karunya kali ibu teh. Nah, yang kayak gitu itu tuh kita memberikan secara tidak langsung memberikan bahwa siswa itu menikah karunya teh sih kali ibu menikah gitu. Nah, itu tuh pemberi rasa bersalah. Atau guru yang suka memberikan hukuman. Nah, ada lagi yang paling bagus itu adalah sebagai manajer. Ketika di kelasnya bisa mengelola kelas dengan baik, siswa bisa mengikuti pembelajaran kita dengan bahagia, dengan nyaman, dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas juga, kesepakatan kelas juga bukan dibuat hanya untuk para wali kelas. Sebenarnya guru juga di kurikulum Merdeka itu diharuskan membuat kesepakatan kelas. Misalkan kalau jam kita 2 jam, selama 60 menit itu siswa harus mendengarkan kita aja, tidak boleh ada yang bertanya. Nah, itu kesepakatan kelas. Kemudian boleh keluar atau izin asalkan harus bilang dulu ke gurunya. Nah, jadi intinya
Ibu sudah merasakan bahwa di kelas ketika mengerjakan tugas kelompok itu pasti idenya itu dari kita. Jangan itu deh P5 aja. Ide untuk apa yang kita buat dari siapa? Dari kita ya, bukan dari siswa. Bu, kita bikin ini yuk, nanti gini. Nah, itu artinya siswa udah kreatif dan inovatif dalam hal berkolaborasi dengan teman-teman sekelasnya ataupun dengan kita sebagai gurunya. Tapi kalau misalkan idenya, misalkan Bapak Ibu megang kelas P5-nya kelas 10 TKJ, kamu bikin tempat sampah. Nah, itu berarti teacher center karena perintahnya berasal dari guru. Kecuali kalau misalkan saya punya pertanyaan pemantiknya, ya udah tempat sampah. Nah, nanti siswa, Bu, tempat sampahnya mau yang otomatisnya Bu pakai suhu dari badan kita. Nah, Bu, nanti ada suaranya juga ketika sampahnya itu terbuka. Nah, itu baru kita melakukan student center yang artinya tidak hanya berpusat dari kita tapi juga dari siswa. Kemudian yang ketiga, strateginya. Pasti Bapak dan Ibu di sini punya strategi pembelajaran yang bermacam-macam. Misalkan guru bahasa Indonesia itu proyeknya nanti anak itu di akhir di kelas 3 nanti mereka harus bisa bikin surat lamaran kerja. Terus bikin CV, bikin yang terkait dengan tata cara penulisan. Kemudian kalau Bapak Ibu dari guru produktif pasti produknya nih dari mesin jadi nih kursi misalkan, dari AP dan AK itu misalkan jadi nih laporan atau bank ini yang tadi segala pembukuan keuangannya itu ada seperti itu. Nah, itu dari strategi atau menggunakan platform digital. Sekarang Bapak dan Ibu nggak boleh kudet ya, nggak boleh kurang update. Jadi harus bisa menggunakan teknologi yang kekinian. Contohnya cara membuat presentasi dan nggak hanya menggunakan PowerPoint. Sekarang yang lebih menarik lagi itu ada kan Canva. Nah, Canva juga nggak harus bayar gitu, gratis, tapi online kayak gitu. Itu template-templatenya udah banyak banget, jadi kita bisa menyajikan materi lebih menarik lagi untuk siswa seperti itu. Nah, untuk materi dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara sampai di situ. Mungkin nanti untuk sesi tanya jawab dan umpan baliknya nanti di akhir. Nah, yang keduanya ini mengenai peran dari nilai dan peran dari guru penggerak seperti itu. Nah, nilai dan nilai-nilai dari guru penggerak atau nilai-nilai yang harus dimiliki oleh sama Bapak dan Ibu itu, yang pertama berpihak pada murid, yang kedua kolaboratif, ketiga mandiri, inovatif, dan reflektif. Nah, poin pertamanya itu adalah berpihak pada murid yang tadi sudah disinggung di pertemuan di materi yang pertama, yaitu berpihak pada murid. Artinya pembelajaran yang kita ciptakan ini haruslah utamanya yaitu student center. Kemudian kolaboratif di sini juga tidak hanya dengan siswa, tapi juga dengan rekan sejawat di kelas. Pastinya di sini itu guru bahasa Indonesia nggak cuma satu, guru bahasa Inggris nggak cuma satu, guru mesin juga pasti lebih banyak lagi. Nah, kita kolaborasi bagaimana cara kita menyampaikan materi agar bisa nyampe ke anak dan juga ketersarapannya itu ada seperti itu. Kemudian ada mandiri. Bapak dan Ibu pasti semuanya ikut MGP. Ada yang nggak ikut MGP? Pasti ya. Kenapa Bapak nggak ikut MGP? ya. Atau kalau enggak ada kombel ya, komunitas belajar itu selain MGP itu banyak. Artinya kita dengan mandiri dan dengan kesadaran diri sendiri untuk mengikuti pendidikan, mengikuti workshop, mengikuti diklat atau yang kayak gitu ya, untuk meningkatkan kompetensi diri kita. Jangan sampai kita itu meningkatkan kompetensi diri itu karena disuruh Bapak Kepala Sekolah. Nah, yang paling sering diklat ke Bandung misalkan kayak gitu. Diklat ke Bandung tidak, malah jalan-jalan, bukannya diklat yang dipikirinnya gitu. Nah, secara mandiri kita berkeinginan, kita ingin mengembangkan potensi di dalam diri. Kemudian inovatif.
COVID-nya udah nggak ada, video pembelajarannya juga ikut lenyap, ya nggak Bapak Ibu? Padahal itu sangat memudahkan ketika Bapak dan Ibu berhalangan hadir misalkan. Nah, berhalangan hadir, siswa disuruh menyimak kayak gitu. Jadi kudu jadi konten kreator yang menghasilkan dulu kayaknya, baru mau bikin video pembelajaran. Karena mau nggak mau kalau udah jadi konten kreator harus diisi tuh YouTube-nya. Nah, kayak gitu. Kemudian ada yang namanya reflektif. Nah, Bapak dan Ibu yang kurang dari Jutmenya sendiri juga ya, sama di akhir pembelajaran itu kita jarang melakukan reflektif, melakukan refleksi murid kita. Bagaimana proses pembelajarannya agar kita tahu kan apakah murid itu bahagia, murid itu nyaman, murid itu paham. Salah satunya itu menggunakan refleksi di akhir pembelajaran. Di awal boleh nggak? Boleh. Kalau kita masuk ke pertemuan kedua nih, mengingat kemarin itu sampai mana sih kayak gitu, paham nggak kayak gitu. Nah, seperti itu sudah dengan refleksi. Kemudian di sini ada peran. Nah, ketika kita sudah memiliki tadi kemandirian, kita udah inovatif, kita bisa melakukan refleksi itu, kita bisa melakukan hal ini. Coach bagi guru lain. Pasti nanti Bapak dan Ibu juga mengalami bagaimana duduk di depan gitu, memberikan pemahaman tentang materi-materi yang memang di bidang Bapak dan Ibu. Misalkan Bapak Rahmat misalkan tentang kurikulum merdeka di teknik mesin, nantinya pembelajarannya itu harus seperti apa. Nah, seperti itu. Kayak misalkan nanti Pak Rahmat itu memberikan tugas kepada guru matematika bahwa matematikanya siswa itu tersampaikannya materinya hanya cukup integral saja, misalkan seperti itu. Nah, itu juga coach bagi guru lain, karena saya nggak butuh nih materi yang lain, saya hanya butuh materi seperti itu misalkan. Nah, nanti suatu saat pasti Bapak dan Ibu merasakan untuk menjadi coach bagi teman. Jangankan itu, kalau misalkan Bu Siti Noel ke Bu Vina tentang Canva aja, ini downloadnya gimana? Nah, Bu Vina itu sudah bertindak sebagai coach seperti itu. Kemudian ada pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi student agency. Nah, ini tuh adalah tujuan dari adanya komunitas belajar, di mana ketika komunitas belajar itu membutuhkan yang namanya pemimpin pembelajaran. Nah, kalau komunitas pembelajaran yang sudah berjalan itu harusnya misalkan di sini guru bahasa Indonesia misalkan ada 4 orang. Nah, misalkan siapa nih yang mau ngasih materi di awal dulu, misalkan Pak Makmur misalkan memberikan pengetahuan bagi guru bahasa Indonesia yang 3. Nah, itu adalah pemimpin pembelajaran yang menggerakkan komunitas praktisi yang tujuannya nanti pasti ke murid seperti itu. Nah, aksi nyata yang berpihak pada murid itu gini aja deh. Apa sih Bapak Ibu pasti mengalami bagaimana Bapak Ibu ternyata sudah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Misalkan Bapak dan Ibu membentuk kelompok dulu di dalam kelasnya. Nah, dari kelompok 1 presentasi ke kelompok 2 atau seperti apa. Nah, nanti kan kayak inilah tutor teman sebaya. Seperti itu. Seperti itu, ini yang dikerjakan. Kemudian di materi yang ketiga itu ada visi dari guru penggerak. Nah, ini yang kemarin dijadikan pembahasan di pendampingan individu yang kedua, bahwasanya kita itu diminta karena visi misi sekolah itu harusnya dibuat bareng-bareng, dibuat itu secara bersamaan. Nah, tujuannya untuk mengetahui apakah visi yang kita buat atau visi misi sekolah kita ini tuh sudah berpihak pada murid atau belum, atau visi misi kita ini sudah tercapai atau belum, seperti itu. Nah, tujuan pembelajarannya dari apa yang disampaikan dari visi guru penggerak ini adalah jadi kita tuh kerja biar tahu arahnya itu kemana sebenarnya, karena tujuan kita mengajar itu pasti dilihat dari visi dan misi yang ada di sekolah. Kita tuh kalau nggak salah misinya harus ada yang bisa berwirausaha, berarti kita juga harus mengajarkan mau nggak mau siswa itu bagaimana caranya mereka bisa berwirausaha. Kita bisa menggunakan yang namanya inquiry apresiatif untuk manajemen pengembangan. Nah, di sini kemarin itu ada tuntutannya kita itu harus membuat, kalau andaikan kita membuat visi itu mau visi seperti apa. Nah,
pembelajaran kita harus mengkaitkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada apa aja Bapak Ibu? Ayo ada berapa? Apa? Bergotong royong, terus kreatif, apalagi bernalar kritis, terus berkebinekaan global. Yang paling penting adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ayo, nggak boleh lupa itu Bapak Ibu ya, karena setiap tujuan atau TP ATP semuanya harus mengarah ke profil pelajar Pancasila. Itu karena kita sepenuhnya nih sekarang ya, kelas 1, 2, dan 3 di kita itu seluruhnya sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, kenapa di sini ada kata menggunakan teknologi dan berbasis proyek? Karena memang kita tidak bisa lepas dari teknologi, dan karena kita SMK pastinya menggunakan proyek seperti itu. Sekarang itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, dari semua jurusan itu harus ada hasil akhirnya. Misalkan di TM itu sekarang lagi ada proyek untuk membuat kursi dan meja. Misalkan di akuntansi itu sekarang kita punya bank mini. Nah itu tuh salah satu proyek di akhir dari setiap jurusannya. Nah nanti diharapkannya kita ada pemecahan pengelompokan dari setiap guru mata pelajaran itu khusus. Misalkan bahasa Indonesia Bulela itu jadinya ngajarnya hanya di jurusan TKR aja kayak gitu. Jadi sudah satu rombel, satu kelompok sama dari guru kejuruan seperti itu. Jadi nanti Bapak dan Ibu Kaprofnya itu bisa menyesuaikan apa aja materi yang harus disampaikan di jurusannya masing-masing, karena kebutuhan dari mata pelajaran umum setiap jurusan itu berbeda-beda. Kayak simpelnya contohnya fisika dulu tuh nggak ada di jurusan AKP misalkan seperti itu, karena memang mereka tidak perlu belajar fisika seperti itu. Nah, profil pelajar Pancasila di sini yang diambil di visi kita juga itu hanya sebenarnya ada dua, ada kreatif dan berwirausaha. Nah, pelajar yang kreatif itu adalah pelajar yang mampu memodifikasi bahkan menciptakan sesuatu yang baru, yang orisinal dan bermanfaat. Pelajar yang kreatif adalah pelajar yang mampu memanfaatkan teknologi dalam menciptakan sebuah produk. Kayaknya kalau kita menciptakan teknologi yang baru itu sudah sulit ya, karena sudah banyak banget teknologi yang ada. Seperti sekarang di TKJ itu lagi membuat tempat sampah otomatis. Di YouTube itu banyak banget tata cara untuk membuat tempat sampahnya itu jadi otomatis. Nah, tapi kemarin dari yang sudah dicontohkan oleh YouTube itu, misalkan mereka hanya menggunakan suhu tangan. Nah, ternyata mereka beli lagi nih alatnya, Arduino-nya itu dengan suara. Jadi ketika silakan buang sampah kayak gitu. Nah, ketika mereka memunculkan ide untuk menambahkan suara tersebut, berarti mereka sudah menerapkan kreativitas. Nah, seperti itu. Nah, tahapan bagja ini sebenarnya pemantik untuk menyampaikan agar visi kita itu selaras. Karena pembentukan visi itu tidak bisa dilakukan sendiri, artinya harus rame-rame, seluruh warga sekolah harus tahu. Nah, jangan-jangan juga nih ada dari Bapak Ibu ada yang belum tahu visi kita, visi sekolah kita apa? Ayo, taunya pasti, nah nggak ada contekan nih, taunya be the best. Visinya apa? PM
Oke, Bapak Ibu, sekarang permainan kita itu masih tentang konsentrasi, tapi Bapak Ibu berdiri aja di tempatnya, ya, berdiri aja di tempatnya. Nah, nanti kalau pengen instruksiin ke atas, berarti tangannya ke atas, ke depan, ke samping, ke bawah. Oh, boleh kalau mau ke depan biar lega tuh ya. Pak Rahmat maju ke depan nih di depan meja masing-masing. Kalau kurang lega, takutnya tabrakan nih sama temannya ya. Peraturan permainannya, perintah itu munculnya dari saya, ya, dari Mei. Dari ketika Mei bilang ke atas, ya. Jadi harus fokus sama saya. Oke, di tengah nih, biar center. Siap, Bapak Ibu? Siap. Nah, sebelum mulai juga kita goyangkan badan sedikit ya. Hitungan. Kita belajar, Bapak Ibu pasti tahu 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu ya. Tapi pakai gerakan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Gimana ya ulang ya? Ya. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Satu kali loncat. Oke, siap Bapak Ibu? Siap. Oke, 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan
siapapun tamu yang ada di sekolah mereka, mereka pasti dengan sigap akan bersikap layaknya TNI ya, hormat, selamat pagi Bu, ketemu lagi, hormat lagi, selamat pagi Bu. Nah itu yang belum bisa terrealisasi di sekolah kita. Nah mungkin Bapak dan Ibu di sini bisa membersamai Bapak Kepala Sekolah dalam mau nih tujuannya untuk ke arah situ, gimana caranya siswa kita itu terampil, sopan, santun, menerapkan budaya-budaya positif di sekolah kita. Nah, di sini tadi kita yang pertama sudah membahas tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian ada nilai dan peran dari guru penggerak, visi dari guru penggerak, dan budaya positif. Yang pertama, abaikan kata tentang guru penggerak karena sebenarnya Bapak dan Ibu itu adalah penggerak di sekolah ini. Yang pertama, filosofi KHD tadi mengajarkan bahwa kita ini harus menuntun. Ingat Bapak Ibu, nggak boleh hanya mendidik. Ya, beda kata ya antara menuntun dengan mendidik kayak gitu. Kemudian ada nilai dan peran dari Bapak dan Ibu yang tadi menjadi coach bagi guru lain, menjadi pemimpin pembelajaran. Ibu menerapkan pembelajaran yang harus berpihak pada murid kayak gitu. Nah, tujuan dari adanya seluruh kegiatan tadi adalah untuk mencapai dari visi kita. Visi sekolah kita ini harus sama kita. Jangan sampai memang Bapak dan Ibu itu hanya pelaku di dalam kelas, tapi tujuannya untuk mencapai tujuan utama yang ada di sekolah kita. Jadi jangan sampai sekolah punya visi, Bapak Kepala Sekolah punya visi, dan Bapak Ibu guru juga punya visi yang masing-masing berbeda. Nah, itu mengapa pentingnya bahwa visi itu harus dibuat bersama-sama. Nah, terakhir adalah budaya positif. Nah, apakah di sekolah kita ini sudah memiliki budaya positif? Ada? Pasti ada. Nah, untuk melakukan suatu perubahan memerlukan visi yang tepat, visi yang dapat terwujud jika berkolaborasi dengan seluruh warga lain. Gak mungkin nanti Bapak Kepala Sekolah itu berjalan sendiri kayak gitu. Yang pastinya butuh kita sebagai rekannya, sebagai pelakunya untuk menjalankan dari visi yang ingin dicapai oleh sekolah kita. Nah, untuk melakukan suatu perubahan yang tadi yang pertama buat pertanyaan apa sih yang mau kita dapatkan gitu ya. Kayak gini, Bapak dan Ibu pengen berat badan ideal misalkan. Nah, kalau Bapak Ibu pengen berat badan yang ideal, Bapak Ibu harus apa? Caranya gimana? Mengatur pola makan, diet, menjaga pola tidur. Nah, misalnya itu kan tata caranya ya kita untuk mendapatkan berat badan yang ideal. Nah, sama halnya dengan visi. Apalah arti dari visi yang terpampang di seluruh ruangan? Kalau nggak salah di setiap kelas itu ada visi misi sekolah kita, tapi ternyata visi misi kita itu tidak terrealisasi seperti itu. Karena tombaknya yang merealisasikan itu adalah kita, ya. Kita menjalankan apa yang sudah kita cita-citakan di awal. Kalau enggak gini deh, Bapak dan Ibu dulu waktu kecil pasti orang tua sering nanya, kamu nanti gede mau jadi apa? Guru. Ada nggak yang jawab dulu pas kecilnya pengen jadi guru? Dokter, polisi, misalkan yang seperti itu. Nah, itu adalah cita-cita kita. Nah, bagaimana kita mendapatkan cita-cita itu pasti ada prosesnya. Nah, proses ini yang harus setiap saat kita membersamai anak-anak kita. Karena yang dibutuhkan oleh anak kita adalah waktu kita membersamai mereka dalam menjalani proses kehidupannya. Seperti itu. Kayak gini, anak mau rapih ikut upacara, gitu ya. Berarti yang jadi tauladannya, yang harus jadi contohnya siapa dulu? Kita dulu kan, baris tepat waktu.
restitusi. Restitusi itu seperti ini. Kalau Bapak Ibu menemui masalah yang terjadi kepada siswa, pasti kita nanya dulu, benar nggak kamu seperti ini? Nah, divalidasi kan. Terus kalau udah seperti ini, kamu harus gimana? Akhirnya di akhir bikin keyakinan bahwa dia tidak akan mengulangi hal yang sama. Tapi ujung-ujungnya kalau memang masalahnya tidak bisa diselesaikan, kan akhirnya siswa tersebut juga mengundurkan diri ya dari sekolah kita. Nah, bagaimana caranya agar siswa tersebut tidak mengundurkan diri dan tetap mendapatkan haknya untuk belajar, tapi dengan catatan mereka memperbaiki apa yang dijadikan masalah. Misalkan bolos WAI. Kalau murid Bapak Ibu bolos WAI itu pasti dipanggil kan ya, ditanya kenapa sih, ada kendala enggak, dan seperti itu. Nah, itu tadi tentang materi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian ada nilai dan peran dari guru penggerak, visinya, dan terakhir ada di budaya positif. Nah, yang perlu jadi bahan pertimbangan adalah sampai mana kita menerapkan hal-hal tersebut, sampai mana kita menerapkan pembelajaran dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Barangkali itu saja Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan sebagai pembahasan modul 1 di pendidikan guru penggerak. Nah, sebagai umpan balik, sebagai refleksi kita di akhir pembelajaran ini, di meja Bapak Ibu sudah menyediakan kertas kecil dan juga pulpen. Jadi silakan Bapak dan Ibu boleh 1 atau 2 poin. Apa sih yang Bapak Ibu paling ingat dari materi yang telah disampaikan? Seperti itu. Kalau sudah, nanti boleh ditempelkan di kertas yang sudah disediakan. Ada di belakang itu 1, di dekat pintu keluar 1, kemudian di belakang Pak Habibie ada 1. Jadi nanti silakan Bapak dan Ibu tempelkan di sana. 5 menit ya Bapak Ibu ya. 2 poin dari materi yang telah disampaikan. Silakan Bapak Ibu. Ada di situ. Pak Rahmat tuh boleh tuh lebih dari 1. Enggak ada gitu. Ya Bapak Ibu ya. 2 poin saja, apa sih atau kira-kira apa sih yang bisa saya rubah sebagai bahan reflektif? Ada apa sih? Itu pulpennya masih baru Pak, jadi agak dicoret-coret gitu. Alhamdulillah enggak ada. Tadi saya harus nulis. Yang mana nih? Enggak. Makan apa kan? Tuh gitu. Ini udah feeling tuh gak bener. Gak bakalan bener. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai contoh Bapak Ibu ketika Bapak dan Ibu melakukan pembelajaran. Alangkah baiknya di setiap akhir pembelajaran, Pak Angga ke sebelah kiri boleh, daripada jauh-jauh tuh ada Udah Pak. masuk kamera kali itu mah. Boleh 1, boleh 2. Kan dia kesorot tuh. Ya. Nah, ya di setiap akhir pembelajaran agar kita tahu sampai mana kira-kira siswa kita mempelajari
kasih kami ucapkan kepada Ibu Mainawati Mkom atas pemaparan dan feedback yang luar biasa, sehingga kita bisa mendapatkan banyak bekal untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum